Umat Tuhan yang setia mengikuti renungan harian ini, Shalom Aleichem. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang berjudul Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan, dengan dasar dari Markus pasal 4 ayat 38 dan 39. Demikian. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara, ketika murid-murid berseru, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ini adalah seruan putus asa. Artinya murid-murid mempertanyakan, "Engkau memperhatikan kami atau tidak?" Murid-murid mempertanyakan, "Di mana kasih Tuhan?" Karena mereka merasa sebentar lagi akan binasa karena badai. Tetapi Yesus tidur di buritan kapal, seolah tidak peduli. Banyak orang Kristen terkadang merasakan hal ini dalam badai hidupnya. Yesus bangun, bukan karena panik, tetapi karena kasih-Nya. Ketika Ia bangun, itu adalah tindakan belas kasih, bukan ketakutan. Yesus tidur, bukan karena tidak peduli, tetapi karena Ia tahu badai tidak akan membinasakan mereka. Dia berkata, "Diam, tenanglah." Ini adalah bahasa yang sama ketika Yesus menghardik roh jahat. Ini menunjukkan bahwa badai tidak hanya masalah alam, tetapi simbol kekacauan hidup, ketakutan, pencobaan, dan serangan yang ingin menghancurkan iman. Danau menjadi teduh sekali. Teduh sekali mengandung arti ketenangan yang luar biasa, melampaui nalar. Saat Yesus berbicara, bukan hanya badai dan ombak berhenti, tetapi juga jiwa para murid pun dipulihkan menjadi tenang. Puji Tuhan. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh Omuke, sebuah pujian yang berjudul Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Syair lagu ini menyatakan, "Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu." Namun saudara, ternyata sesungguhnya Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Bahkan Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudara, kita memasuki masa Advent. Advent adalah masa kita menantikan Kristus Sang Raja. Tetapi Raja yang kita nantikan bukanlah Raja yang jauh duduk di atas tahta emas. Ia adalah Raja yang mau masuk ke kapal hidup kita, duduk bersama kita di tengah gelombang, dan menenangkan badai. Yesus tidak hanya datang ketika laut tenang, Ia datang justru ketika ombak mengancam hidup. Ada banyak orang berseru, mungkin salah satunya saudara, "Tuhan, tidak pedulikah engkau? Tuhan, apakah engkau tidak mendengar? Tuhan, aku hampir tenggelam." Umat Tuhan seolah berkata, "Tuhan, ombak masalahku semakin besar. Datanglah cepat, ya Raja Damai." Dan Yesus datang bukan untuk menambah beban, tetapi untuk menenangkan badai. Ketika Ia datang, badai ditenangkan,
luka dirawat, arah hidup diperjelas, yang rusak diperbaiki, yang hancur dipulihkan, yang tersesat dituntun pulang. Yang rusak Tuhan tidak buang, yang goyah Tuhan tegakkan, yang hampir tenggelam Tuhan selamatkan. Inilah kabar baik Advent. Kristus Sang Raja datang untuk membetulkan hidup kita yang dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya, yakinlah, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata saudara. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Oleh sebab itu, datanglah segera kepadanya, sambutlah dia. Bersediakah saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipulihkan oleh Tuhan, sehingga hidup saudara dipakai Tuhan membawa kasih-Nya di tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat? Bersediakah saudara? Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau mengetahui kehidupan kami. Bagaikan kapal seringkali menghadapi ombak dan badai. Tolonglah kami dan selamatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga.